Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelum kami melakukan semuanya Tuhan, sucikan kuduskan kehidupan kami, layakan kami, dan biarlah melalui kebenaran firman Allah, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami semua. Kami mulaikan pesan gembala kali ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala kali ini berjudul Hidup yang Berbuah. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal yang ke-1, Filipi pertama ayat 22 bagian A. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita harus hidup dalam ketaatan, membalas kasih Tuhan yang teramat besar adalah melalui komitmen kita untuk hidup menghasilkan buah. Kita sudah baca tadi komitmen dari Rasul Paulus. Dia katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, hidup yang berbuah menjadi berkat dan harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Untuk bisa berbuah, untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus melekat kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya pokok anggur. Tempat ranting-ranting dapat melekat dan berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui buah yang dihasilkan, orang dunia dapat melihat kehidupan kita. Orang dunia dapat merasakan dampak yang dihasilkan dari buah yang kita hasilkan, dari buah kehidupan kita. Matius pasal 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itulah sebabnya saudara, mari hasilkanlah buah yang baik dari kehidupan kita. Hasilkanlah buah yang memberi dampak bagi orang lain melalui kehidupan kita. Saudara, Yohanes 15 ayat 8 menuliskan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, buah yang kita hasilkan harus bisa mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Buah yang kita hasilkan harus berdampak bagi orang lain. Dan tentunya kita akan bertanya, kalau begitu buah apa saja yang harus kita hasilkan? Yang pertama, kita harus menghasilkan buah yang baik sehingga orang lain atau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, orang lain akan rindu mengenal Yesus Kristus lebih dalam karena ada dampak positif yang memancar dari kehidupan kita. Orang lain akan rindu datang kepada Tuhan, rindu mengenal Yesus Kristus lebih lagi. Saudara, karena mereka melihat keteladanan hidup kita, keteladanan hidup orang percaya. Saudara, keteladanan seseorang akan berbicara lebih tajam daripada sekedar teori. Keteladanan yang kita tunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan lebih tajam daripada sekedar teori-teori yang dihasilkan. Itulah sebabnya mari
Ya, jadilah teladan dalam perkataan, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui buah yang baik akan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Selanjutnya, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah dalam pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kita talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Dan talenta itu harus kita kembangkan dan harus kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Apapun pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan, apakah itu pengorbanan waktu, apakah itu mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, dan kalau perlu kita mengorbankan materi, sangat berarti saudara untuk mendukung pekabaran Injil. Sehingga kata Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 6 bagian B, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Oleh sebab itu, yakin dan percaya, jerih lelah kita tidak akan sia-sia di dalam melayani Tuhan. Kalau kita menghasilkan buah yang baik, maka yang terjadi yang pertama, akan banyak jiwa datang kepada Tuhan, karena ada dampak positif yang memancar dari kehidupan setiap orang percaya. Yang kedua, dalam pelayanan kita, kalau kita menghasilkan buah yang baik, maka pelayanan kita akan berkembang. Pelayanan kita akan menyenangkan orang lain. Pelayanan kita akan berdampak bagi orang lain. Saudara, ingat saudara, waktu dan kesempatan kita untuk berkarya di dunia ini ada batasnya. Waktu kita untuk melayani Tuhan, memberikan buah yang baik dalam pelayanan, itu ada batasnya. Itulah sebabnya jangan sia-siakan dan jangan menunda-nunda waktu lagi untuk membalas kasih Tuhan dengan menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita menghasilkan buah yang baik. Dan saya yakin dan percaya, kalau hidup kita menghasilkan buah yang baik, maka kita akan membuat orang lain datang kepada Tuhan. Maka kita akan melihat ada dampak yang luar biasa dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, biarlah hidup kita menghasilkan buah yang baik. Milikilah hidup yang berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya berita firman-Mu saat ini akan memulihkan kehidupan kami. Kami mau menghasilkan buah yang berdampak bagi orang lain, yang berdampak dalam pelayanan kami. Dan itulah sebabnya Tuhan mampukan kami untuk menghasilkan buah yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati melalui pesan gembala kali ini, biarlah Bapak Ibu membagikan juga kepada keluarga, kepada teman, pesan gembala ini, sehingga mereka juga boleh mengalami pemulihan, mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.